Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober. Firman Allah pada hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 45 sampai ayat 51. Namun kita akan baca saja sampai ayat yang ke-46. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara yang kekasih, ini merupakan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Juga terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Kita akan baca ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Saudara-saudara, jelas tentang perumpamaan ini bagaimana seorang hamba yang setia. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Dipercayakan satu tanggung jawab. Dalam ayat yang ke-43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara yang saya kasihi, tentunya di sini ketika kita membaca baik di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 46 maupun di dalam Lukas pasal 12 ayat 41 dan ayat 43 yang kita baca, ini sama tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara-saudara, dan ternyata selain rajin bekerja, hal yang disukai oleh seorang tuan di sini ya terhadap hambanya adalah kesetiaan, ya. Hamba yang setia, itulah yang diinginkan oleh seorang tuan, ya, kepada hamba. Nah, kesetiaan di sini berbicara tentang loyalitas. Sekali lagi saya katakan, kesetiaan di sini berbicara tentang loyalitas. Nah, zaman sekarang ya, tak mudah kita menemukan orang-orang yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Sebab itu pada umumnya orang akan setia tapi disertai tujuan tertentu. Banyak orang yang mau setia, tapi di balik itu ada maksud-maksud
tertentu, berarti belum menunjukkan loyalitasnya. Ketika tuannya ada, maka ia kelihatan bekerja dengan setia. Ketika tuannya tidak ada, maka tentunya perilakunya akan lain. Nah, inilah ya bagaimana yang dikehendaki oleh seorang tuan di sini adalah tentang loyalitas. Loyalitas tanpa tuannya, dia tetap setia. Dia sangat loyal kepada tuannya. Tanpa ya dia mungkin diamati atau dijaga, seorang hamba akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan. Nah, pada umumnya orang akan setia tapi disertai dengan maksud-maksud tertentu ya. Itu tidak akan bertahan. Ketika dia mempunyai tujuan atau mempunyai maksud-maksud tertentu, tidak akan bertahan. Sebab itu dalam firman Allah, ayat-ayat yang kita baca ya, Tuhan menghendaki kita ya yang menjadi hamba-hambanya yang setia. Saudara dan saya adalah hamba-hambanya, hamba Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita benar-benar menjadi hamba yang setia, yang benar-benar memiliki loyalitas. Apapun yang saya dan saudara lakukan, kerjakan ya, kita benar-benar kerjakan itu dengan ketulusan hati, tanpa maksud atau tujuan tertentu untuk kepentingan kita. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang ya yang menyadari bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah pintu gerbang untuk mengalami berkat dan promosi dari Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita setia, kita loyal ya, itu sebenarnya adalah pintu gerbang bagi kita. Pintu gerbang bagi kita untuk menerima berkat ya, bahkan promosi dari Tuhan. Sebab itu di dalam Lukas 16 ayat 10a, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara besar. Tuhan kepada hambanya akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kalau setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Sebab itu segala perbuatan kita, segala jerih payah tidak sia-sia. Ketika saudara dan saya melakukan dengan sungguh-sungguh, artinya saya memposisikan diri saya sebagai hamba. Kita semua memposisikan diri kita sebagai hamba. Dan Tuhan ya yang akan menilai, menyelidiki semua apa yang saudara dan saya lakukan, kerjakan. Baik itu kita bekerja ya di tempat pekerjaan kita masing-masing, kita mau setia, kita mau loyal. Terlebih ketika kita dipercayakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita benar-benar mau setia mulai dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang besar. Mari saudara dan saya
sebagai hamba yang mengerti kehendak tuannya. Artinya kita semua sebagai hamba, ya, kita mau mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita mau melakukan apa, ya, yang harus saudara dan saya lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki saudara dan saya lakukan. Kita mau tetap setia. Ingat, Tuhan selalu menyediakan berkat kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa di hari yang baru ini. Kita begitu yakin bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, sudah ada pintu gerbang, ya, berkat, bahkan promosi. Mungkin ada yang sedang, ya, dipromosikan, promosi jabatan. Luar biasa kalau kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kembali di hari yang baru ini. Kami datang kepadamu, ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau begitu mengasihi kami, ya Tuhan, sehingga kembali firman mengingatkan kepada kami semua. Biarlah kami mau menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia. Bisa setia pada perkara-perkara yang kecil, maka Engkau akan mempercayakan kami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kami benar-benar, ya Tuhan, setia kepadamu. Dan hari ini, ya Tuhan, baik kami yang bekerja di tempat pekerjaan kami, baik yang sedang membuka usaha, bahkan anak-anakmu dalam pendidikan, Tuhan, Engkau yang membuat kami berhasil. Engkau yang memberkati kami di dalam segala hal. Kuatkan iman kami, ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepadamu, baik di dalam pengiringan kami maupun di dalam melayani pekerjaan-Mu yang Engkau telah percayakan kepada kami semuanya. Terima kasih, ya Tuhan. Ada kekuatan Allah yang luar biasa yang kami alami di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa hari ini adalah ibadah Pelpramab mulai pada jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.